Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sartika dan ini rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 1, bimbingan konseling kelas BC 212. Kami ingin menyampaikan sedikit tentang pengertian, tujuan, dan fungsi BK. Untuk informasi selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arianto Bangsawan dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang bimbingan dan konseling. Apa sih itu bimbingan? Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Apa sih itu konseling? Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan ini dengan kemampuannya khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseling dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Kesimpulannya adalah, bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antar konselor dengan konseling, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal sebagai makhluk Tuhan sosial dan pribadi. Dengan begitu peserta didik bisa meraih kebahagiaan sebagai makhluk sosial dan individu. Adapun tujuan umum dari adanya layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan tujuan pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 2003 UU nomor 20/2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki rasa tanggung jawab berbangsa dan bermasyarakat. Sedangkan tujuan bimbingan dan konseling secara khusus meliputi berbagai aspek seperti pribadi, sosial, belajar, dan karir. Berikut ini tujuan bimbing dan konseling yang meliputi bermacam-macam aspek. 1. Merencanakan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan bagi peserta didik di masa yang akan datang. 2. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. 3. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang dapat menunjang kompetensi karir. 4. Mengetahui hambatan dan kesulitan peserta didik dalam studi, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. 5. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik seoptimal mungkin. 6. Mempunyai kesadaran diri untuk menggambarkan keterampilan dan mengenal kekhususan yang ada pada dirinya. 7. Mampu melaksanakan keterampilan atau teknik belajar secara efektif. 8. Mampu mengembangkan sikap positif seperti menggambarkan orang-orang yang mereka senangi. 9. Membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Fungsi bimbingan dan konseling. 1. Fungsi perbaikan. Yang pertama, fungsi perbaikan berperan untuk membantu individu dalam mengatasi dan memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, fungsi ini berfungsi untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan oleh peserta didik saat melanggar norma-norma yang tertentu. Yang ketiga, membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dan berkehendak. Fungsi yang kedua adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi perkembangan siswa. Konselor dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis.
sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu siswa mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah layanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat, homeroom, dan karya wisata. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Dalam fungsi ini, hal-hal yang dipandang sudah bersifat positif dijaga agar tetap baik dan dimantapkan. Dengan demikian, dapat diharapkan peserta didik dapat mencapai perkembangan kepribadiannya secara optimal. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, fungsi pemeliharaan dan pengembangan dilaksanakan melalui berbagai pengaturan, kegiatan, dan program. Dalam fungsi ini, sesuatu yang dipelihara bukanlah sekadar mempertahankan agar tetap utuh, tetapi diusahakan agar bertambah baik, lebih menyenangkan, dan memiliki nilai tambah daripada yang terdahulu. Ketiga, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman ialah bimbingan dan konseling yang menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dalam rangka mengembangkan potensi siswa.